Udah, udah, selesai. Jadi saya akan berbagi baik itu materi tentang kesehatan, tentang herbal, tentang iridologi itu berdasarkan perspektif saya tentang iridologi, dari perspektif iridologi. Jadi saya tidak belajar tentang TCM atau Ayurveda, tapi semua yang saya sampaikan itu diangkat dari berdasarkan iridologi. Jadi kita masuk ke detox dulu. Sebenarnya detox itu apa toh sebenarnya? Karena kita banyak mendengar itu kalau orang mungkin ikut MLM atau belajar herbal, nutrisi itu biasanya familiar dengan kata detox atau colon cleansing. Nah, detox itu sebenarnya apa? Detoksifikasi dimaknai dengan pengertian yang lebih mendasar, yaitu pengeluaran semua zat atau bahan yang merupakan produk dari dalam atau luar tubuh berupa polutan atau kontaminan yang semestinya tidak boleh ada dalam tubuh. Jadi setiap hari itu kan kita makan, maka ketika makan itu akan menghasilkan sampah ya, seperti dalam rumah itu kan kita makan, kita menghasilkan buangan sampah. Yang jadi permasalahan adalah ketika sampah itu tidak mampu dibuang, akhirnya kan menyebabkan masalah di rumah itu, misalnya akan timbul lalat, kemudian timbul tikus, kemudian timbul ada ulat gitu. Sama halnya dengan tubuh. Ketika kita makan, ya baik itu makan yang, apalagi makanan yang kurang bergizi. Nah itu kan rata-rata menjadi sampah. Karena yang diserap oleh tubuh itu kan hanya nutrisinya. Sisanya adalah sampah. Masalahnya sampahnya ini mampu dibuang nggak di dalam tubuh. Ketika itu pembuangannya bermasalah, maka itu akan mengganggu daripada sistem kerja tubuh. Itu dasarnya daripada kenapa harus dibersihkan kolonnya. Nah, mengapa fokus pada kolon atau usus besar? Tubuh itu sebenarnya ada sistem pembuangan dalam tubuh. Jadi kita makan ada sistem pembuangannya, ada 5, yaitu usus, kemudian kita biasanya melalui BAB, kemudian kulit, kita keluarkan sampah tubuh itu melalui keringat, kemudian sistem ekskresi kemih, kandung kemih, kita keluarkan melalui air seni, getah bening, dan paru-paru. Jadi ini membentuk sistem tubuh untuk menghilangkan racun dan limbah. Ketika satu atau lebih saluran pembuangan bermasalah, maka saluran lain harus menanggung bebannya. Jadi ketika salah satu saluran pembuangan macet, kayak parit itu, ketika dia macet kan sampahnya jadi menumpuk di salah satu bagian sehingga menimbulkan masalah tadi seperti yang saya jelaskan di awal. Nah, kenapa kok ini kita fokuskan banyaknya itu detoksnya kolon atau usus besar? Karena usus besar itu ia membawa bahan beracun lebih banyak daripada saluran pembuangan lainnya. Limbah yang terlalu lama tertahan di usus besar menghasilkan gas mengeras akibat kehilangan air sehingga menyebabkan tinjanya susah turun. Jadi ketika seorang itu susah BAB ya, kita susah BAB itu kan bawaannya di badan itu nggak nyaman. Misalnya dulu sebelum saya belajar tentang iridologi itu, kalau dilihat dari mata, awalnya dulu saya kolonnya juga kotor. Jadi kalau susah BAB itu bawaannya tuh jadi badannya itu agak meriang. Sebenarnya nggak demam, tapi agak panas dingin gitu. Kemudian setelah melakukan colon cleansing itu badannya jauh lebih nyaman karena tadi kotoran yang tertahan lama tadi, lama-kelamaan kan dia menghasilkan gas. Makanya kalau orang susah BAB itu ada yang perut rasanya itu mual di lambung, kemudian susah makan. Karena apa? Kan kehilangan nafsu makan. Karena kan dia sampahnya itu belum dibuang. Jadi dia nggak mungkin nambah lagi sistem tubuhnya. Sehingga akibatnya ketika sembelit itu dia nafsu makannya menurun. Padahal organ-organ tubuh yang lainnya itu membutuhkan nutrisi. Akhirnya bawaannya lemas itu. Nah, kalau ini terjadi pada orang yang sakit, punya penyakit kronis, kemudian dia sembelit, artinya kan untuk perbaikan nutrisinya itu akan berkurang karena dia nafsu makannya turun. Salah satunya masalahnya kan dari dia nggak lancar buang air besar, kemudian menghasilkan gas, jadi perutnya itu kayak nggak nyaman karena banyak gas di perutnya kan nggak keluar karena tertutup oleh kotorannya yang sudah mulai mengeras.
Itu awalnya. Ini sama. Jadi tujuan dari program detox adalah membantu tubuh Anda untuk membersihkan toksin-toksin sehingga membuat tubuh terasa bugar, bersemangat, muka terlihat cerah, dan pikiran pun jernih. Jadi ada yang jerawat ya, misalnya contoh jerawat. Jerawat dikasih herbal jerawat kok enggak kunjung membaik. Kalau dilihat dari matanya, oh ternyata sumbernya dari kolonnya, ususnya itu ternyata kotor. Jadi untuk melihat ususnya ini bermasalah apa enggak, sampahnya banyak apa enggak, itu salah satunya bisa dilihat dengan iridologi sklerologi. Ketika itu, oh ini masalahnya jerawatnya itu dari kolonnya. Setelah dibersihkan kolonnya, jerawatnya lama-lama bersih. Begitu pula dengan penyakit-penyakit kulit. Bisa jadi sumbernya adalah daripada ususnya yang kotor. Makanya kalau dalam terapi yang saya sarankan itu tanyakan dulu apakah dia mengalami sembelit apa enggak. Karena ketika dia sembelit, bisa jadi herbal yang diberikan, terapi yang diberikan kurang efektif. Karena apa? Tadi sampahnya belum dibersihkan. Jadi pertama kali sampahnya dikeluarkan dulu, baru bisa dibangun nutrisi di tubuhnya. Jadi baru pembangunan. Setelah pembersihan daripada sampah-sampah, setelah di detox atau cleansing itu, baru diberi herbal, beri nutrisi, maka efeknya akan lebih optimal dibandingkan yang dia di kolonnya itu masih bermasalah, masih kotor itu ya. Kemudian toksin merupakan zat yang merusak fungsi normal tubuh atau zat yang masuk secara berlebihan. Jadi kalau kita lihat dengan kondisi lingkungan seperti saat ini, dari makanannya mungkin sudah banyak yang terkena pestisida, polusi lingkungan, sehingga ini dia polusi lingkungan. Jadi dia menyebabkan tubuh itu kan rata-rata sekarang tuh lebih bermasalah dibandingkan orang zaman dulu ya. Karena kan kerusakan lingkungan semuanya lebih besar saat ini dibandingkan dengan orang zaman dulu. Makanya perlu sekali untuk melakukan detox secara rutin, karena kita tidak bisa lepas daripada lingkungan yang tidak bisa diharapkan bersih sekali atau organik sekali. Sehingga solusinya adalah bukan kita menghindari atau pergi dari lingkungan yang benar-benar bersih, tapi kita mencoba untuk ketika yang masuk di dalam tubuh yang bermasalah itu, yang beracun, kita bersihkan. Jadi solusinya adalah sering-sering untuk membersihkan toksin-toksin dalam tubuh. Kalau kita membiarkan lama-kelamaan bertumpuk setiap hari dari pola makan, jadi itu tidak terbentuk penyakit itu langsung tiba-tiba. Tapi dalam jangka panjang tanpa kita sadari, lama-lama itu jadi masalah, mengganggu sistem tubuh. Akhirnya ketika kerja tubuh itu kacau, timbullah penyakit, diabetes, jantung, kanker, gitu. Berawal daripada seperti itu, toksin-toksin itu. Baik toksin dari makanan, dari lingkungan, maupun toksin pikiran atau toksin emosi-emosi yang buruk. Gitu. Itu juga toksin. Oke. Nah, toksin dapat berupa produk endogen. Jadi endogen itu artinya yang diproduksi dalam tubuh sendiri. Jadi ada toksin yang dia dihasilkan dari luar seperti dari makanan, dari polusi udara, ada juga yang dihasilkan oleh tubuh sendiri. Nah, ini terjadi ketika kita dalam kondisi stres atau kelelahan fisik. Tubuh kita mengeluarkan adrenalin dan kortisol yang berfungsi menaikkan tekanan darah, detak jantung, dan mengacaukan metabolisme. Nah, bagaimana jika stres ini berlangsung lama? Hal ini akan menjadi racun bagi tubuh. Jadi mulai gangguan hormonal. Makanya kalau bagi wanita ketika dia banyak stres, banyak pikiran, kok haidnya nggak lancar, bermasalah, itu salah satunya karena tadi toksin yang dihasilkan oleh tubuh, kortisol dan adrenalin. Jadi kadang orang nggak menyadari, ternyata racun itu juga bisa didapatkan dari tubuh sendiri karena faktor stres. Jadi stres itu punya peran penting bagi kesehatan. Kelihatannya sudah menjaga pola makan, sudah bersih, sudah organik. Ternyata
di rumah, di lingkungan kerja, banyak stres, akhirnya tiba-tiba sakit. Padahal secara makanan, secara semuanya sudah dijaga. Oh, ternyata faktornya adalah stres. Makanya ini perlu mengetahui apakah seseorang itu memang ada masalah emosionalnya apa enggak. Nah, salah satunya bisa lihat di sklera mata atau iris mata. Karena kalau orang stres tuh bisa jadi dia ngerasanya nggak ada masalah, dia kerja setiap hari di bawah tekanan itu ya dianggap normal. Jadi karena dia dianggap itu sebagai suatu kewajaran kerja rutinitas, padahal dia di bawah tekanan. Dia merasanya tertekan. Nah, lama-kelamaan tahu-tahu orang jadi setelah selesai kerja atau sudah pensiun, sakitnya keluar semua. Padahal itu kan dari dulu sudah ditumpuk, makanya perlunya mencegah. Oh, di tubuh saya itu sudah bermasalah. Oh, garis stresnya itu sudah muncul. Oh, di tubuh saya itu adrenalnya sudah bermasalah, sudah mengalami kelelahan. Nah, saat ketika sudah mengalami kelelahan, perlu saya melakukan refreshing, istirahat, sehingga sebelum akhirnya jadi penyakit itu bisa dicegah. Makanya perlu mengetahui kondisi saat ini tubuh itu seperti apa. Kalau toksin dari eksogen yang sudah saya jelaskan tadi, dari polutan atau kontaminan yang berasal dari lingkungan atau makanan yang kita konsumsi. Ini menurut Direktur Medis Garage tempat penyembuhan Ayurvedic di Fairfield, Iowa, Amerika Serikat, Chris Clark. Kita hidup di lingkungan yang penuh toksin dan tidak ada satu cara pun yang dapat kita lakukan untuk menghindarinya. Jadi ya, memang seperti inilah lingkungannya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita setiap yang masuk dalam tubuh dibersihkan, setiap yang masuk dalam tubuh dibersihkan. Kalau menghindari ya bisa susah ya kalau untuk menghindari atau tinggal di lingkungan yang benar-benar bersih daripada toksin. Makanya yang bisa dilakukan membersihkan tubuh. Dirinya sendiri yang dibersihkan. Kalau lingkungan ya kita nggak bisa mengontrol sepenuhnya lingkungan itu. Kita bisa hanya mengurangi tapi tidak bisa merubah keseluruhan lingkungan itu. Nah, kemudian penumpukan toksin yang berlebihan juga menimbulkan kondisi emosi yang tidak seimbang, seperti merasa gelisah, rendah diri, cepat naik darah, dan sulit berkonsentrasi. Jadi, misalnya kalau orang susah BAB aja, itu kan bawaannya emosi yang mudah marah. Kalau saya susah BAB itu memang lebih mudah sensitif emosinya, karena dia tubuhnya itu sudah nggak nyaman, tidak nyaman dengan tubuhnya. Makanya kalau orang sakit itu bawaannya kan dia sensitif, mudah emosi, karena tubuhnya itu sudah yang dirasakan itu tidak nyaman untuknya, sehingga dia mudah emosional itu ya. Oke. Menurut ahli biokimia medis dari Universitas California Berkeley, yaitu Dr. Bruce Ames, setiap hari 1 triliun molekul masuk ke dalam tiap sel tubuh kita dan sekaligus menimbulkan sekitar 100.000 cedera karena ulah molekul radikal bebas terhadap kentot DNA sel tubuh kita. Jadi kita setiap hari ya terserang radikal bebas, DNA-nya bermasalah, rusak itu ya. Makanya perlu di-detox. Tapi beruntungnya kemampuan enzim-enzim dalam tubuh mampu mengatasi dan memperbaiki hingga 99% sampai 99,9% dapat mengeliminasi kerusakan itu. Artinya tubuh sudah disiapkan alat untuk mengatasi mengatasi daripada racun yang ada di lingkungan. Namun sedikit-sedikit residu kerusakan yang 0,1% sampai 1% berupa 1.000 luka cedera baru terus-menerus terakumulasi dalam tubuh. Jadi meskipun sedikit, tapi jika itu tidak diperhatikan dalam jangka panjang, sedikit-sedikit, lama-lama akan menjadi suatu masalah. Memang tubuh bisa mengatasi adanya toksin baik dalam diri maupun dalam lingkungan yang mampu membersihkan. Tapi jika itu sudah berlebih, tubuh tidak kewalahan juga untuk membersihkan. Lama-kelamaan menumpuk sampahnya, jadilah penyakit. Artinya penyakit itu juga tidak datang tiba-tiba, tapi itu dari waktu yang lama ya, tumpukan toksin yang lama. Nah ini tadi udah ya. Kita tidak bisa menghindari 100% toksin masuk dalam tubuh. Sebenarnya tubuh memiliki mekanisme alami untuk pembersihan toksin, tapi ini tidak bisa menghilangkan toksin yang sudah berlebihan.
Artinya jika itu sudah melampaui daripada kapasitas tubuh untuk membersihkan, ya itu nggak bisa dibersihkan semuanya, masih ada sampah yang tersisa di situ, di dalam tubuh. Karena sudah fungsi pembersihannya itu lama-kelamaan mulai melemah. Jadi ketika organnya sudah mulai melemah, maka di situ sampahnya sudah tidak bisa dibersihkan 100%. Makanya lebih baik kita mencegah daripada sudah terlanjur sakit baru mengobati. Jadi fokusnya kalau pengobatan herbal, pengobatan alam itu sebenarnya fokus pada pencegahan dan mengembalikan fungsi tubuh pada keseimbangannya. Nah, ini contoh akibat berlebihnya toksin dalam tubuh adalah cepat perasa lelah, kemudian kepala sering pusing, melemahnya organ pencernaan, jadi mungkin mudah diare, sembelit, kemudian kondisi kulit yang buruk, bisa jerawat, bisul, gatal, kemudian kanker, gangguan prostat, dan lain-lain. Jadi banyak ya yang disebabkan akibat daripada toksin yang berlebih di dalam tubuh. Ya, tadi ketika toksinnya banyak, maka kita harus menguatkan organ yang membersihkan, yaitu kulit. Makanya kalau kita mandi, orang zaman dulu itu kan pakai batu ya untuk menggosok ya, karena kan untuk membersihkan kulit-kulit yang mati, untuk mengalirkan getah benihnya kan digosok pada lipatan-lipatan sehingga membantu melancarkan itu alirannya. Kemudian usus besar dikuatkan fungsinya, paru-paru, hati, ginjal, dan kelenjar getah bening. Ginjal ya minum air putih yang cukup, kemudian tidurnya yang cukup untuk membantu menguatkan organ-organ untuk membersihkan toksin di dalam tubuh. Nah, detoksifikasi diperlukan oleh siapa saja ya, bukan hanya pada orang yang sakit. Biasanya kalau orang melakukan detoks itu kan ketika seorang sudah punya penyakit yang berat seperti kanker. Tapi sebenarnya ini diperlukan oleh siapa saja karena apa yang kita konsumsi itu kan tidak terlepas daripada toksin dari lingkungan. Apalagi orang yang hidup di zaman saat ini. Makanya ini diperlukan oleh siapa saja. Baik itu yang sudah sakit maupun yang sehat. Lebih bagus sebelum sakit sudah melakukan detoks. Nah, ini tadi yang dijelaskan Mbak Zumrotul ya di awal. Tubuh punya mekanisme pembuangan toksin sampah sisa pencernaan, yaitu dengan buang air besar. Jadi kan kita makan itu yang diambil nutrisinya. Serat-serat sampahnya itu kan dikeluarkan, tapi belum tentu sampah tersebut pasti terbuang. Jadi misalnya makannya sekilo, nanti yang keluar, ya saya BAB-nya rutin, tapi BAB-nya ternyata sedikit-sedikit, jadi nggak keluar tuntas ya, jadi nggak keluar semuanya. Sehingga ini akan menyebabkan dia berkerak ya, nanti ada gambarnya di slide berikutnya. Akibat pola makan yang kurang baik menyebabkan konstipasi atau sembelit sehingga meracuni usus. Kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kan kalau kita makan, misalnya makan yang bertepung, makan roti, makan kue, itu bisa dibuang, tidak dibuang semuanya, sehingga ada bagian yang menempel. Jadi usus itu kan gambarannya seperti pipa. Pipa itu kan ada lama-kelamaan nggak dipakai itu kan berkerak ya. Ada keraknya itu. Lama-kelamaan keraknya itu kan dari kecil, kemudian dia bertambah karena ususnya itu nggak membuang sampahnya secara keseluruhan. Lama-lama mengering, berkerak. Nah di sini jadi kayak gini. Ini gambar analoginya ya. Sampah yang seharusnya dibuang tertahan di usus besar. Toksin akhirnya terserap kembali. Jadi ini kan dekat pembuluh darah. Jadi ketika ini sampahnya lama-kelamaan terus-menerus dia lama-kelamaan racunnya ini bisa masuk ke aliran darah sehingga bisa meracuni daripada organ. Ketika ininya dindingnya lemah, lama-lama kan dia nggak rapat lagi ya batasnya sehingga kotorannya bisa masuk lagi. Dan ini kan bertahun-tahun, dari kotorannya bertahun-tahun dia masuk ke dalam darah. Nah, ketika dalam darah dia kan racun. Nah, dia tinggal masuk ke organ mana, lah itu menyebabkan kelemahan organ dari situ. Makanya kalau kita belajar iridologi itu ada
di bagian chartnya itu kan di bagian tengah itu ada kolon. Karena rata-rata organ-organ yang bermasalah itu kalau dari pandangan iridologi itu sumbernya dari kolonnya. Misalnya orang ada tanda dia misal ada keluhan jantungnya nggak nyaman, dadanya sesak gini-gini. Ternyata dilihat secara mata, oh ini akibat daripada gas di usus di kolon. Jadi gasnya itu karena tadi tidak dibuang, kemudian difermentasi oleh bakteri jadi gas, kemudian menekan dari jantungnya. Karena ketika diobati jantungnya, kok ini belum membaik. Nah, bisa jadi bukan karena herbal jantungnya yang kurang tepat. Oh, ternyata sumbernya ada faktor daripada pencernaan itu yang memperparah daripada gangguan jantungnya. Hanya ketika diberikan herbal jantung, kemudian dibersihkan kolonnya, itu akan lebih baik. Jadi beda tandanya antara orang yang memang itu dia hanya masalah jantung, atau ada yang dia jantung plus dia tambahan daripada pencernaannya yang bermasalah. Makanya kalau ini kok belum membaik, oh mungkin dari saluran pembuangannya, dari kolonnya yang bermasalah, itu yang harus dibersihkan dulu. Jadi kalau itu belum dibersihkan, maka ya bisa jadi pengobatannya herbalnya itu bisa kurang optimal. Berarti ya udah ya. Toksin yang terserap kembali, kemudian ikut beredar dalam darah dan mengkontaminasi seluruh jaringan tubuh. Akibatnya menyebabkan menurunnya imunitas, mudah lelah, penuaan dini, bahkan penyakit degeneratif. Jadi awalnya dari tadi racun yang terserap kembali ke dalam darah karena tidak dibuang. Akhirnya jadi melemahkan sistem imunitas tubuh. Penyebab dari intestinal toksemia adalah jadi racun pada usus ya, meracuni usus. Mengkonsumsi makanan yang selalu dimasak atau diproses sehingga kandungan enzim dalam makanan berkurang atau rusak. Jadi biasanya kita konsumsi kayak junk food. Jadi makanan itu kan yang paling bagus itu ketika dia mendekati bentuk sebenarnya di alam, jadi dalam bentuk segar. Itu karena enzimnya masih bagus. Ketika sudah diproses, itu kan enzimnya banyak yang berkurang atau rusak. Padahal yang kita butuhkan itu nutrisinya. Nah, ketika dia sudah rusak, tubuh itu harus memprosesnya lebih berat karena dia kan sudah rusak ya. Sehingga tubuh memproses makanan-makanan instan itu lebih berat. Banyak kalau orang mungkin sering konsumsi makanan instan, junk food, itu biasanya lambungnya jadi bermasalah. Karena tubuh harus mengolahnya lebih berat dibandingkan yang dia masih segar, karena enzimnya masih banyak. Sehingga lebih mudah diproses oleh tubuh dibandingkan yang sudah dalam bentuk banyak diproses. Semakin sedikit diproses, semakin bagus. Nah, ini tadi konsumsi makanan berbentuk asam, protein, lemak, karbohidrat, ini yang berlebih ya maksudnya, menyebabkan darah menjadi asam. Maka jika asam terjadi peradangan pada berbagai jaringan tubuh, pengentalan darah, gangguan sirkulasi darah, itu karena konsumsi yang berlebih daripada protein, lemak, karbohidrat, itu membuat tubuh asam. Biasanya bawaannya nggak enak. Misalnya kalau orang habis makan karbohidrat atau nasi yang berlebih atau gula-gula, itu di badan memang terasanya itu lebih, setelah makan tuh malah bawaannya nggak enak, capek gitu. Orang yang konsumsi karbonnya berlebih biasanya kulitnya itu juga agak gelap gitu ya, karena dia menghasilkan limbah yang merusak pada, jika berlebih itu merusak pada sel-sel tubuh. Makanya kurang segar bawaannya kalau konsumsi karbohidratnya itu yang berlebihan. Konsumsi makanan berbentuk asam memaksa tubuh mengeluarkan enzim pencernaan secara berlebihan. Akibatnya tubuh akan menghabiskan energi ya, karena mengolahnya kan susah. Karena itu sudah dalam bentuk diproses tadi ya, enzimnya kan berkurang. Sehingga tubuh harus mencernanya itu menghabiskan energi, sehingga menyebabkan peradangan pada pankreas. Pankreasnya mulai kewalahan karena kerjanya kan berat untuk mengolah daripada makanan yang banyak diproses. Akibatnya ketika pankreasnya mulai melemah, produksi enzimnya juga menurun. Nah, ini padahal produksi enzimnya untuk membantu fungsi lambung. Maka efeknya biasanya lambungnya tidak nyaman. Makanya sekarang banyak orang gangguan pada lambungnya.
Gangguan pada pankreas menyebabkan pencernaan tidak lancar, jadi susah buang air besar, dan produksi toksin semakin bertambah banyak jika buang air besarnya tidak lancar. Oke, ini ya, lanjutnya. Usus besar tidak memiliki kemampuan untuk mencerna makanan, hanya memadatkan saja. Memadatkan makanan yang tidak tercerna. Jadi kan yang diserap kan yang nutrisinya, kemudian yang tidak tercerna kan dibuang. Secara alami, proses ini akan merangsang pengeluaran mukus lendir dari jaringan mukosa yang ada di dinding usus besar. Jadi ketika dia bertahan lama di usus, karena nggak dikeluarkan ya, sehingga timbullah lendir-lendir di usus. Nah, pengeluaran mukus yang berlebihan akan menjadikan massa kotoran sampah pencernaan menjadi masif, lengket, dan mengeras. Kondisi ini yang menjadi penyebab konstipasi dan gangguan usus besar. Jadi ketika makanannya itu nggak dibuang-buang, kemudian timbul mukus itu kayak lendir ya. Nah, lendirnya itu kan lengket, sehingga kayak lem itu ya, kayak menempel, kotorannya jadi tertempel di situ. Akhirnya semakin susah untuk keluar. Makanya kalau orang misalnya mau BAB ditahan dulu, besok-besok lama-lama jadi kotorannya mengeras, jadi semakin susah dikeluarkan. Jadi kalau udah kerasa buang air besar tidak perlu tahan. Karena kalau semakin lama dia di usus, maka semakin itu susah untuk dikeluarkan. Semakin kering, kemudian semakin lengket ya. Terutama kalau kita konsumsi yang karbohidrat, yang gula-gula itu, kotorannya juga lebih lengket, lebih susah untuk dikeluarkan. Kan jadi sembelit, sehingga perlu dibarengi dengan konsumsi buah dan sayurannya yang berlebih. Yang cukup. Nah kayak gini ya mukusnya. Lama-lama kan dia lengket. Setelah beberapa waktu, kotorannya akan membusuk dan menghasilkan gas beracun dan plak yang melekat pada dinding usus yang disebut mukoid. Nah, ini bisa menjadi prekursor, menjadi awal daripada terbentuknya kanker kolon. Ini gas yang dihasilkan kan gasnya dari sampah yang tertahan lama ya. Sama halnya kalau kita punya sampah di rumah, itu kalau lama-kelamaan itu kan dari jarak jauh itu udah baunya nggak enak. Ya sama kayak yang di tubuh, di usus. Ketika sampahnya itu tertahan lama, nah dia menghasilkan gas. Nah gasnya itu gas beracun yang meracuni daripada organ tubuh. Gas tersebut dapat terserap ke darah dan mengalir ke seluruh tubuh dan menyebabkan penyakit. Jadi awalnya gasnya masuk ke dalam darah, kemudian dia merusak daripada fungsi organnya. Fungsi organnya itu mulai menurun, lama-kelamaan jadi penyakit. Ini ada beberapa cara bagaimana cara melakukan detoksifikasi. Yang pertama puasa ya. Dalam umat Islam itu puasa itu salah satunya untuk mendetoksifikasi, karena puasa itu organ pencernaannya itu kan istirahat ya, jadi dia bisa melakukan bersih-bersih dulu, bersih-bersih daripada sampah-sampah yang sebelumnya dibersihkan dulu. Tapi kalau kita makan terus, kan organ itu bekerja terus untuk mengolah daripada makanan tersebut. Makanya perlu diistirahatkan, salah satunya dengan puasa. Jadi di puasa itu bagus untuk detoksifikasi. Dan yang kedua, colon cleansing bisa dengan enema atau konsumsi herbal. Yang disarankan di iridologi itu, yang disarankan Jensen itu pakai colon cleansing enema itu. Tapi kalau takut itu pakai herbal juga bisa. Jadi saya jelaskan. Nah, ketika proses detoksifikasi ini, proses pengeluaran racun ya akan menimbulkan reaksi yang tidak nyaman. Karena kan dari sampahnya yang rusak, kayak bangunan itu dibongkari semua, dibersihkan semua. Dalam dunia medis dinamakan withdrawal symptom. Dalam pengobatan alami disebut krisis penyembuhan atau healing krisis ya. Jadi ketika konsumsi herbal, konsumsi kok ini jadi nggak nyaman, jadi kayak sakitnya itu tambah sakit, itu bisa jadi baru proses perbaikan. Jadi ketika dalam proses perbaikan itu mungkin dia dibongkari semua, diperbaiki semua, sampah-sampahnya dikeluarkan, sehingga menimbulkan reaksi yang tidak nyaman. Ada yang menyebutnya juga direction of curing atau DOC. Biasanya gejala ini muncul dari hari pertama hingga ketika program detox. Jadi cuma sebentar ya, beberapa hari setelah konsumsi. Tapi kalau konsumsi herbal kok sudah lama kok tetap nggak nyaman, ya bisa jadi itu kurang cocok herbalnya. Kalau detox itu kan hanya sebentar di awal dia konsumsi.
Jadi proses adaptasi tubuh ya. Nah, biasanya apa yang muncul ketika krisis penyembuhan itu biasanya bisa kayak demam, kemudian flu, jadi sering buang air kecil, kan pembuangan ya. Buang air kecil atau sering buang air besar, kemudian nyeri otot sendi, sakit kepala. Biasanya kalau konsumsi herbal ada yang mual atau kembung, lesu, banyak mengeluarkan lendir, gatal-gatal, atau juga jerawat. Jadi ketika dibersihkan kok jerawatnya tambah banyak. Nah, bisa jadi itu baru proses pengeluaran. Yang di bawah kulit itu sampah-sampahnya dikeluarkan semua, jadi jerawatnya keluar semua. Kemudian napas bau, penebalan lapisan pada permukaan lidah, kemudian merasa kedinginan, gangguan emosional. Tapi ini tidak berarti semua gejalanya muncul. Itu kembali lagi tergantung pada masing-masing orang. Sama seberapa banyak sampah di dalam tubuhnya. Jadi bisa beda-beda. Keluhannya ada yang berat, ada yang keluhannya ringan saja ketika detoksifikasi. Ini Dr. Anthony Basir adalah seorang profesor gastroenterologi, ahli pencernaan di New York, menyimpulkan setelah 25 tahun menangani lebih dari 5.000 kasus, setiap dokter harus menyadari bahwa toksin dalam usus adalah penyebab utama dan paling berkontribusi menyebabkan penyakit. Jadi bersihkan dulu pencernaannya. Nah, ini ya gambaran usus kotor akibat toksin atau sembelit. Fakta medis 70% racun dalam tubuh kita berasal dari usus besar karena dia kan tempat pembuangan sampah paling besar ya. Jadi kalau usus normal itu kalau dilihat dengan alat dimasukkan di kolonnya itu bersih ini gambarnya ya. Nah kalau ini kan sampah-sampahnya ini kotorannya kan terselip-selip di sini ya bentuknya. Nah ketika terselip-selip di sini dia nggak bisa dikeluarkan semuanya, akhirnya kan menetap di situ lama. Akhirnya jadi ya, jadi kanker usus itu kan kotoran-kotorannya nggak bisa keluar semua. Usus yang sering dipenuhi kotoran akibat toksin atau sembelit dapat memicu kanker. Makanya perlu dibersihkan ususnya. Terutama kalau orang terapi kalau untuk penyakit-penyakit yang kronis itu biasanya ditanda di skleranya itu ususnya memang kotor. Jadi fokus dulu untuk pembersihan daripada kolonnya, baru kemudian diberikan nutrisi herbalnya atau diterapi juga itu. Jadi lebih optimal. Terus halus manusia. Nah, jadi konsumsi junk food membentuk lapisan film atau lendir yang tebal. Akibatnya ketika dia membentuk lapisan lendir, tadi suplemen herbal nutrisi tidak terserap sempurna. Jadi ada yang konsumsi herbal A, oh ini membaik, ada progres. Kok konsumsi orang lain konsumsi herbal A ternyata kok nggak begitu respon. Oh bisa jadi ada masalah di penyerapan nutrisinya. Akibat dari lapisan film atau lendir yang tebal sehingga nutrisinya kurang terserap sempurna. Jadi dikasih herbal nutrisi dengan dosis yang sama ternyata kurang memberikan efek. Nah, bisa jadi karena pencernaannya itu yang bermasalah. Makanya perbaiki dulu pencernaannya. Kalau dalam terapi iridologi yang menggunakan iridologi itu biasanya disarankan bersihkan dulu kolonnya ya. Nah, tadi, mengapa sudah konsumsi herbal kondisi tidak kunjung membaik? Ya herbalnya sudah masuk, tapi yang diserap itu berapa persentasenya? Nah itu kan mempengaruhi daripada efektivitas herbalnya untuk proses penyembuhan. Nah jadi bukan karena efeknya, bukan karena tidak berefek, tapi masalahnya pada ususnya yang bermasalah. Kemudian sembelit itu juga disebabkan gerak peristaltik ususnya yang lamban, sehingga menyebabkan konstipasi, yang mana makanan tertumpuk di usus besar menghasilkan racun dan autointoksikasi. Dan yang mungkin geraknya itu lambat, bisa orang melakukan aktivitas berolahraga, biar ususnya lebih geraknya lebih optimal. Jadi ketika makanannya sudah banyak, tapi dia tidak kemampuannya untuk mendorong keluar kotorannya itu lemah, sehingga menyebabkan sembelit. Nah ini gambaran kalau sudah lama sekali nggak dikeluarkan kotorannya, jadi warnanya sampai kalau di luar negeri itu jika dikeluarkan ini setelah dienema itu warnanya sampai menghitam. Karena sudah bertahun-tahun makanannya buruk.
Sehingga warnanya jadi gelap ini ya. Makanya badannya itu bawahnya nggak enak terus, bawahnya capek, bawahnya ngantuk, capek, yang tidur aja. Jadi bisa cepat dilakukan bersihan usus. Nah ini contohnya ya, yang bersih, ini yang kotorannya nyangkut di situ. Ini makanan yang membantu detox usus. Yang pasti sayuran karena kaya serat ya. Jadi ketika dia banyak seratnya, dia mampu mendorong sampah-sampah yang di ususnya itu jadi dorong keluar. Bisa juga maka yang tinggi serat itu seperti yang biji-bijian itu yang ketika dikasih air dia jadi mengembung. Nah ketika mengembung kan dia jadi besar. Ketika besar dia mampu mendorong sampah-sampah kotoran itu yang tertahan. Psyllium khas. Jadi bisa pakai psyllium. Itu juga kaya serat ya, sehingga dikasih air itu kan mengembung. Semakin kita banyak konsumsi airnya, ketika konsumsi psyllium itu, jadi dia mendorong kotorannya keluar. Kemudian makanannya tinggi probiotik. Jadi ketika kurang sembelit itu bisa jadi ada perubahan daripada mikrobiomanya di usus, sehingga bakterinya kurang bekerja dengan optimal, sehingga menyebabkan bisa sembelit. Bisa kalau minuman itu bisa pakai kefir, yogurt. Dan kalau buah bisa menggunakan buah apel ya, untuk membantu membersihkan usus. Buah apel bisa membantu membersihkan usus karena kandungan pektin atau serat dan quercetin atau antioksidan. Jadi bagusnya makan apel itu sama kulitnya, karena kandungan pektinnya itu di kulitnya. Jadi kalau konsumsi makan apel itu baiknya sama kulitnya, tapi jangan bijinya ya, bijinya dibuang kalau apel. Kemudian buah apel, kemudian bisa juga alpukat tinggi serat, sama konsumsi air putih yang cukup. Bisa air putihnya ditambahkan lemon, jeruk nipis itu untuk lebih membantu daripada melancarkan buang air besar. Nah ini salah satu contoh produk untuk detox ya, yang biasanya digunakan, yang saya resepkan biasanya. Nah ini probiotik tadi kan untuk menyeimbangkan mikrobioma di dalam usus ya, sehingga membantu melancarkan buang air besar, membersihkan kolon itu. Jadi ketika ada tanda ususnya bermasalah, ususnya kotor, itu tambahkan probiotik yang bagus. Ternyata usus tadi kan mempengaruhi mood ya. Apa yang terjadi di usus mempengaruhi otak, dan apa yang terjadi di otak dapat mempengaruhi usus. Ini ya, jika ada sesuatu yang terjadi di usus Anda, sinyal dikirim ke otak Anda. Ini dapat menyebabkan gejala yang tidak terduga, seperti kecemasan, depresi, stres, skizofrenia, dan keadaan emosi lainnya yang berubah. Jadi jangan disepelekan ketika masalah di usus, ternyata dia menyebabkan gangguan juga dalam emosi. Makanya usus dikatakan otak kedua ya. Dikatakan otak kedua, karena dia tadi menyebabkan masalah kecemasan, depresi, masalah emosional juga bisa menyebabkan. Kemudian apapun yang terjadi di otak, seperti stres, dapat juga menyebabkan masalah di usus atau pencernaan Anda. Misalnya kalau kita mau presentasi atau cemas, itu kan bawahnya pingin ke belakang, ingin BAB gitu ya, terus kemudian cemas jadi perutnya mual, kembung gitu. Jadi itu pengaruh daripada stres juga mempengaruhi di usus atau pencernaan. Jadi itu saling terhubung ya antara usus dengan otak. Jadi saling terhubung pengaruhnya. Usus mempengaruhi mood, kemudian mood juga mempengaruhi daripada pencernaan. Makanya ada orang yang cemas, dia udah bawaannya mual, bermasalah di perutnya itu ya. Nah, kalau nutrisinya bisa ditambahkan dengan spirulina gamat. Jadi spirulina itu berasal dari ganggang hijau biru. Jadi dia kan cepat sekali ya perkembangbiakannya ganggang hijau itu. Sehingga itu digunakan oleh tubuh untuk mengatasi sel peradangan, luka, biar dia cepat tergenerasi. Begitu juga gamat. Ketika dipotong-potong gamat itu teripang emas, dia akan kembali lagi 2 jam bisa kembali. Salah satunya bisa pakai spirugan. Ini yang digunakan untuk detox. Jadi herbal untuk membersihkan kolon,
Kemudian dia kasih nutrisi juga, setelah dibersihkan dikasih nutrisi. Tujuannya apa? Agar regenerasi atau perbaikan organ itu lebih cepat. Kemudian dikasih probiotik untuk memperbaiki daripada tadi mikrobioma di ususnya. Karena kan probiotiknya itu yang mengolah ya, yang kerjanya. Jadi harus ada probiotik, ada nutrisi sama herbal pembersih kolon. Kalau mau pakai herbal, ini contoh dari enema kopi. Jadi mungkin ada yang udah praktek juga ya. Jadi enema itu kan tadi kotoran di kolon, di usus itu kan mengering. Nah itu kan dia kering, makanya perlu dibasahi. Kalau kita minum air putih, konsumsi itu kan dia keluarnya lewat ginjal ya, kandung kemih, lewat pipis. Kalau di usus itu kan dia tetap kering, sehingga bisa menggunakan enema kopi. Jadi caranya itu, ini kan kantongnya itu kayak apa, infus itu ya, kayak infus. Kantong infus itu diisi air dari rebusan kopi. Kopi enema itu kopi organik yang dia itu granulnya lebih besar, sehingga ketika disaring itu nggak masuk ke cairannya, jadi agak besar. Nah, kopinya kan direbus sama air, setelah agak hangat kemudian dimasukkan ke dalam kantong ini. Jika dimasukkan dalam kantong, kemudian tutupnya dibuka, kemudian dimasukkan ke dubur. Jika dimasukkan, airnya kan turun semua, turun. Awalnya nanti kotorannya itu kan dari kering, kemudian kan dia terbasahi, kemudian dia lama-lama turun, jatuh terus terbuang BAP-nya, dibuang di BAP-nya. Nah, ini biasanya digunakan untuk tadi ya, ini makanya dikeluarkan bentuknya. Nah kayak gini, dan makanya ada yang keluar hitam-hitam, itu biasanya dilakukan enema kopi ya, jadi dari bawah dibersihkannya. Tapi itu nggak sakit atau nggak berbahaya. Saya sendiri ya sering membersihkan pakai enema kopi kayak gini. Kalau ini yang sudah parah, misalnya orang luar negeri hitam-hitam keluar itu kan nggak bisa keluar karena dia kan lengket ya, makanya harus dibasahi dulu, kasih air, jadi kayak disiram air, kemudian lama-lama dia keluar. Terutama untuk yang sakit-sakit kronis ya, kanker. Pokoknya ada komunitasnya Kopi Enema Indonesia. Jadi itu digunakan untuk penyakit-penyakit yang kronis, karena penyakit kronis itu kan masih saluran pembuangannya buruk ya, banyak sampah-sampahnya sudah buruk lah. Jadi perlu dilakukan pembersihan secara maksimal ya. Nah, salah satunya dibersihkan dulu dari kolonnya, sehingga herbal yang dikonsumsi itu lebih optimal. Jadi itu nanti dimasukkan, ketika dimasukkan, setelah masuk dilepas selengannya, nanti turun semua sampah-sampahnya itu. Itu yang biasanya dilakukan. Kalau dilihat gambarnya itu mesti menunjukkannya ini berbahaya nggak ya, ini sakit nggak ya. Nah, tapi kalau setelah dicoba itu enak. Terutama kalau kita habis makan yang daging-daging. Nah, daging-daging itu kan agak susah dicerna ya. Dia tertahannya di pencernaannya itu lama. Sehingga setelah makan daging kambing, mau daging sapi, nah biar dia nggak lama bertahan di tubuh, karena kalau dia lama bertahan itu kan tubuhnya jadi nggak enak lah, nggak nyaman, kolesterol naik, itu dibersihkan sampahnya, karena dia bisa cerna. Jadi sampahnya sebelumnya itu dikeluarkan dulu sehingga dia cepat turun ke usus besar. Makanya kalau habis makan yang enak-enak dilakukan enema kopi. Kalau kita pakai herbal, pakai enema kopi gitu ya. Itu saja dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Sudah di chat. Oh ya, saya baca dulu ya. Bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Mulyani dari Sorowako, Sulawesi Selatan, Bu. Gimana, Bu? Iya, ini masalah colon cleansing tentang enema. Yang mana saja sih klien-klien yang tidak bisa kita enema dalam hal penyakit tertentu? Adakah yang tidak boleh untuk kita enema?
kepada klien. Oh iya Bu. Jadi kalau yang nggak boleh itu misalnya dia ada sakit jantung, tapi namanya karena takut. Jadi khawatirnya kalau dia takut dipaksakan, nanti malah sakit jantungnya kumat, pasano. Kemudian kalau yang nggak boleh itu misal dia wasir, sebenarnya bukannya nggak boleh, tapi ketika wasir itu kan nanti waktu dia kambuh kan ketusuk ya, kan dia membesar ya benjolan itu, ketika ketusuk selangnya kan takutnya berdarah. Jadi dikiranya macam-macam. Nah itu kan karena kena itu. Kemudian operasi usus itu kan nggak boleh dimasukkan, nanti kan khawatirnya bermasalah kolonnya gitu. Yang lainnya sebenarnya nggak masalah. Anak kecil itu juga boleh. Misal itu cerita dari guru saya, anaknya itu demam, kemudian dikasih obat ini kok belum sembuh, bawahnya demam panas, perutnya itu sakit melilit gitu. Kemudian dilakukan enema, masih SD itu, badannya kurus awalnya. Terus kemudian dilakukan enema, saat enema itu keluar semua kotorannya banyak keluar. Setelah itu dia panasnya turun, terus jadi lebih gemuk, dikonsumsi makanan itu lebih terserap kan, jadi badannya lebih gemuk daripada sebelumnya. Itu bisa, hanya kan masalahnya orang tuh takut bangga gitu aja sih. Kalau dia nggak ada operasi usus atau yang berhubungan dengan kolon, misal wasir, itu nggak apa-apa sih. Selain itu nggak masalah, yang penting sama kalau takut ya nggak usah, sih malah khawatir. Sama kalau enema itu makan dulu, biasanya lemes, setelah enema makan, karena biasanya kan lemes dikeluarkan. Gimana Bu? Kalau yang terkena usus buntu Bu? Usus buntu boleh, kan bukan di kolonnya itu loh maksudnya, di bagian bawahnya. Usus buntu kan atas. Khawatirnya kan kena air, dia di operasinya nanti bermasalah, bedah atau gimana, kan nggak tahu. Yang penting itu bukan di usus besarnya yang bermasalah itu. Tapi kalau usus buntu kan agak di atas, nggak masalah jadinya. Gitu Bu. Dari beberapa yang bisa dipakai bahan untuk enema itu kayak kopi organik dengan kalau di hematologi mungkin disarankan mutilak mungkin. Bisa. Kira-kira di antara itu yang menurut pengalaman Ibu mana yang terbagus untuk mengeluarkan untuk kolon cleansing ini tadi? Kalau biasanya saya pakai kopi itu kayak reaksinya lebih kuat, jadi kayak dia lebih ketarik turun. Kalau ditambah probiotik itu bagusnya dia akan memperbaiki juga mikrobioma di ususnya. Jadi ada tambahannya kalau dikasih enema pakai probiotik. Artinya kan ketika probiotiknya bermasalah itu ditambahkan langsung di kolonnya. Nah, itu ya lebih bagus kalau senyamannya aja. Yang penting itu sebenarnya rutin aja di enema. Gitu Bu. Berapa kali rutinnya? Oh ya tergantung Bu. Kalau ya, misalnya dia ada sakit, terus di tanda irisnya itu memang ada tanda di daerah kolonnya, di sekleranya itu memang ada garis di kolonnya merah tebal atau garis saku. Nah, maka itu perlu dilakukan enema, apalagi dia sudah ada penyakit. Makanya bisa seminggu sekali atau 2 kali gitu. Tapi kalau kita ya tergantung, kalau habis makan per 2 minggu sekali, per 1 bulan sekali itu bisa enema. Kalau sehat, itu tergantung kondisinya. Kalau orang sehat kan santai, tapi kalau dia sakit ya dirutinkan sampai garisnya di kolonnya itu mulai bersih, baik gitu ya. Gitu Bu. Jadi izin nanya, itu kalau untuk anak-anak itu kolon cleansingnya sama nggak dosisnya sama dewasa? Kalau anak-anak coba aja sedikit dulu airnya, lalu 250 atau 500, itu kan perutnya dikit, kecil tampungannya. Jadi kalau udah dewasa itu kadang ada sampai 1,5 liter. Nanti setelah enema lebih bagus ya tambah nutrisi, kasih probiotik juga. Jadi setelah bersih, dikasih nutrisinya juga, biar dia cepat pemulihannya, terutama untuk sakit. Ya. Tuh, gitu Bu. Jadi sesuaikan aja. Kalau perutnya udah nggak kuat, ya jangan dipaksa. Ya udah keluarin aja. Nggak apa-apa ya, gitu nggak harus nunggu 15 menit ya? Enggak. Soalnya kan nggak kuat, sakit melilit gitu kan. Ya. Kayak mau turun itu kan perutnya berat. Ya. Apalagi kalau sampahnya itu banyak, jadinya kan dia airnya nggak bisa masuk. Semuanya kan tertahan, makanya dari sedikit dulu dikeluarkan dulu. Jadi yang penting itu nanti coba lagi beberapa hari kemudian dibersihkan lagi gitu.
Jadi Ayo, sebelum Bu. Halo. memang itu makan dulu gitu ya Bu ya? Setelahnya Bu, bagusnya itu kalau habis BAB, artinya kalau setelah BAB kan artinya ususnya itu lebih kosong. Ya, Makanya kan dimasukkan air, airnya lebih naik ke atas ya. Dibandingkan kalau belum BAB, kalau belum BAB kan kotorannya banyak sehingga dikasih air dikit langsung pengen keluar. Tapi kalau nggak bisa BAB ya pakai enema untuk ngeluarin dulu. Baik. Gitu. Terima kasih, Bu Fitri. Iya, Jawaban. sama-sama Bu. Bu Fitri, Ya gimana? Bu Fitri itu mau tanya kalau enema itu kita tidak bisa melakukan sendiri ya? Bisa sendiri, saya sendiri. Loh, itu kan di dubur posisi Nah. belakang. Itu kita pakai selang, pakai sedotan atau gimana caranya, Bu? Itu tadi ada selangnya. Yang selangnya tadi kan mana ya? Ini kan dilepas selangnya. Terus dimasukin sendiri. Bisa kok sendiri tuh. Oh gitu. Terus jadi prosesnya kan kita masukin cairan ke dubur Terus berbaring, kita berbaring. Berbaring. Berapa lama terus kita? masukin. Berbaringnya Ya, Bu. berapa lama? Ya, sampai cairan- airnya turun, sampai habis. sampai Paling airnya 5 menit, 10 menit. 5 menit paling nggak lama kok Bu itu. Oh, terus proses detoxnya sendiri yang kotoran-kotoran keluar itu akan langsung setelah 5 menit atau Kan 5 menit, kemudian kalau bagus ya ditahan bentar biar dia terbasahi kotorannya. Tapi kalau nggak kuat nahan ya dikeluarkan, itu aja. oh berarti bisa langsung ya Bu ya? Begitu kita nggak kuat nahannya bisa Ah. langsung Jadi nggak, ke kamar mandi gitu ya? kalau sakit ya nggak udah, itu kan respon tubuh. Artinya oh ini sudah nggak kuat ya dikeluarkan aja gitu. Seperti Oh. itu aja. Iya, Nah, biasanya iya. lebih segar badannya. Tapi enak. Terima kasih Bu Fitri. Ya, misalnya ada pengalaman itu kalau apa namanya, kentut itu ya bau apa namanya, buang angin. Nah, buang angin itu jadi bau banget ini lah. Itu bisa jadi menunjukkan di ususnya itu kotor. Setelah rutin enema, konsumsi probiotik, maka kentut itu nggak bau lagi. Buang anginnya itu udah nggak bau. Meskipun kenceng buang anginnya, tapi udah nggak bau kan itu. Kalau dia kotor kan artinya gasnya itu ya dari gas keluar dari kotorannya ya. Tapi kalau bersih ya dia nggak bau, kan angin aja. Peralatannya sendiri beli di mana Bu? Yang selangnya sama untuk Oh, itu bisa di admin ada di grup itu. Atau Oh, di bisa. nanti bisa sekalian kopinya itu bisa. Terus ini nanti materinya sendiri di-share di grup gak Bu? Di-share di grup. Iya untuk dibaca-baca lagi. Makasih ya Bu Ya, Fitri. nanti di-share di grup. Jadi kalau apalagi yang susah BAB, yang karakternya itu emang ususnya sembelit itu ya, nah itu bagusnya cobalah enema itu. Apalagi kalau sering badannya itu meriang, capek, panas dingin, terus bawaannya capek, lelah itu. Nah, coba enema. Ini siapa yang angkat tangan? Makasih Bu. Ya, sama-sama. Ini ada Pak Aswar. Silakan dibuka apa namanya mic-nya kalau mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau bertanya masalah kalau mengetahui lambung itu lagi ada banyak detox itu dari mana kita lihat? Apakah dengan sembelit itu menggunakan diagnosa telapak tangan udah cukup atau menggunakan iridologi juga? Kalau saya kan nggak menggunakan telapak tangan, saya biasanya pakainya itu sklerologinya, kan kondisi saat ini, untuk tahu ususnya itu bermasalah apa enggak. Kalau telapak tangan kurang tahu saya, karena nggak praktekkan itu. Nah, bisa ditanya ke yang pakai telapak tangan. Ya, satu lagi untuk kan sekarang ada produk yang istilah Cimoris terus dengan Yakult itu bisa enggak untuk mengeluarkan kotoran dalam lambung yang tersisa gitu. Jadi bukan kotoran di ususnya maksudnya ya Pak. Kalau lambungan bukan tempat pembuangan. Ya. Kalau probiotik kan dia membantu BAB-nya, tapi apakah dia kotorannya masih menempel itu kan nggak tahu. Makanya dilihatnya dari skleranya. Jadi untuk membuktikan apakah saya sudah konsumsi ini probiotik banyak, itu apakah bersih, apakah berefek, itu ada parameternya, makanya harus dicek. Kalau saya biasanya menggunakan skleranya, apakah sklera garis di kolonnya itu sudah pudar belum. Kalau selama itu belum pudar, ya berarti itu belum optimal pembersihannya. Kalau hanya probiotik mungkin ada yang kerak-keraknya tadi nggak bisa keluar optimal ya. Memang dia kan bagusnya kalau di enema, terutama yang sakit parah, sakit-sakit kronis itu.
yang memang ada garisnya di kolon. Tapi kalau memang tidak ada garis di zona kolonnya, dilihat dari sklera, yaitu berarti ususnya bersih. Artinya kalau nggak enema pun ya nggak apa-apa, kalau itu dianggap nggak masalah, memang tubuhnya sehat-sehat aja gitu. Tapi kalau dia ada tandanya ya bagusnya dibersihkan. Gimana Pak? Berarti nggak apa-apa ya kita walaupun tidak ada gejala ataupun indikasi, berarti kita bebas tidak apa-apa ya untuk konsumsi probiotik. Boleh aja konsumsi probiotik. Tapi bagusnya yang probiotiknya yang banyak strainnya. Jadi biar ketika hanya strainnya sedikit itu aja, nanti kan di kolonnya itu dominannya itu, jadi kurang seimbang. Jadi pakai yang banyak strainnya aja, biar seimbang. Baik Om, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Ya Pak, sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya. Kembali lagi mau tanya tentang kameranya. Kemarin kan yang di-share itu kamera yang dipakai untuk hematologi itu Ixus 220, Canon Ixus 220 HS ya Bu. Ya. Itu sudah untuk iris mata juga itu ya Bu, selain sklera. Iya, iris dan sklera. Kalau enggak ya coba dulu pakai HP. Itu ada beberapa yang ngirim itu ya sudah kelihatan sih. Meskipun nggak sebagus pakai kamera, tapi sudah kelihatan irisnya. Jadi kalau bisa pakai kamera, tapi kalau belum bisa ya pakai pakai HP dulu, coba aja dulu. Itu. Untuk iris masih belum bisa itu. Pakai senter nggak Bu? Iya udah, yang keluar masuk itu, tapi nggak jelas irisnya. Kameranya apa? Kamera HP. Nah, coba ganti kamera HP yang lain coba. Biasanya itu kan HP itu nggak bisa, coba ganti kamera HP yang lain, yang makronya bagus. Itu coba. Memang masalahnya itu cara motretnya, atau masalahnya itu memang kamera HP-nya yang bermasalah, yang kurang bagus itu. Iya. Dicoba dulu aja yang kamera yang lain gitu. Oh iya. Ya gimana? Nanya ini bagaimana kolon cleansing untuk ibu hamil? Dibolehkan? Ya. Tergantung, kalau masih awal-awal kalau dia takut ya sebenarnya nggak sebenarnya nggak apa-apa sebagai ibu hamil, hanya tadi dia takut apa enggak. Berarti pada dasarnya boleh ya? Boleh, tapi kalau nggak takut ya kasih nutrisi sama probiotik aja. Kalau ibu hamil kan nggak boleh pakai sembarang herbal ya. Iya. Pakai enema bisa. Coba aja sedikit dulu, jangan banyak-banyak airnya, separuhnya dulu gitu. Oh. Apa-apa dia keluarnya yang paling ujung dulu, kan lama-lama bertahap. Artinya dia kalau khawatir coba dulu yang sedikit dulu, airnya 500 ml. Iya. Iya, makasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Mbak, kalau yang sehat boleh nggak pakai enema? Boleh, bagus Pak. Buat mendetoks ini ya, keluar. Kalau makan. 2 pekan pas sebulan sekali gitu. Oh, sebulan sekali. Terutama tergantung pola makannya. Kalau sering keluar kondangan, banyak daging-daging, itu ya rutin ya Papa 2 minggu sekali gitu. Terus setelah makan itu di enema ya bisa. Oh, harganya berapa itu? Harganya kalau alatnya aja itu 45. Kalau kopinya itu berapa, nanti saya lihat dulu, 35 beberapa. Paketnya 80 kali, 80 atau 85. Buat berapa kali itu? Itu kalau alatnya kan tinggal ditunggu sampai kalau dia kotor ya berarti udah nggak layak dipakai gitu ya. Kalau kopinya mungkin bisa 4 kali sampai. Kan sedikit ya, cuma kopinya sedikit. 1-2 sendok aja. Nggak diminum ya? Yang diminumnya apa kalau buat itu? Yang diminumnya ada herbalnya. Buat spirulina, probiotik, sama ada herbal untuk membersihkan ususnya itu. Oh. Herbal ini bisa tanya ke admin. Ya, makasih Mbak. Ya. Gitu, Pak. Ada yang lain? Saya sudah. Ya, gimana Bu?
tadi kan yang pertama Ustazah sebutkan soal tadi karena banyak tumpukan toksin di usus akhirnya menyebabkan darah jadi asam ya. Pertanyaan saya, kenapa asam itu jadi nggak bagus? Padahal selama ini yang kita tahu kayak enzim HCl yang di lambung itu kan sifatnya asam ya, gitu. Kenapa kok asam jadi nggak bagus? Bukannya dia malah makin memperbaiki atau membantu sistem pencernaan itu sendiri. Nah, kayak probiotik, Yakult ataupun apapun itu kan pada dasarnya dia sifatnya asam ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya sekedar menambahkan untuk Bapak yang tadi yang bertanya yang didiagnosa telapak tangan untuk banyaknya toksin, itu selama ini pengalaman saya dan beberapa klien yang konsul ke saya, itu memang sih kita mengadakan cleansing gitu ya, detox gitu, akhirnya ini kelihatan ininya, kelihatan perubahannya. Jadi di garis luas telapak tangan, kalau sebelumnya dia tebal ibarat pensil, itu seperti pensil 2B kalau dia kondisinya ususnya kotor. Tapi begitu kita terus bersihkan nanti ya gitu ya. Oke, saya jadi pertanyaannya. Jadi kalau asam itu kalau itu bagus, tapi dia untuk di pencernaan karena asam itu kan fungsinya untuk menghancurkan makanan ya. Yang dimaksud keasaman di sini keasaman darah ya. Jadi pH-nya itu kan sebenarnya bukan terus asam banget, tapi dia ada pergeseran sedikit asam, itu menyebabkan memicu terjadinya peradangan tadi. Jadi organ itu mudah radang ketika pH-nya sedikit asam. Bukan berarti terus pH-nya langsung seperti HCl, enggak. Dia kan ada pH buffernya ya, penyeimbang itu hanya turun sedikit aja itu sudah metabolisme tubuhnya berubah. Karena kan dia harus dipertahankan dalam kondisi pH buffernya ya. Ketika dia turun sedikit 0, berapa itu sudah mengganggu dari fungsi tubuh. Tapi beda dengan asam yang di asam lambung, karena asam lambungnya itu kan untuk mencerna makanan, memang diperlukan asam. Tapi yang dimaksud di sini tuh pH darahnya yang asam. Gitu, Bu. Jadi dia sebenarnya bagusnya itu kan seimbangnya itu mendekati pH berapa itu 7, berapa itu. pH buffernya netral itu. Jadi dia agak sedikit turun itu sudah dianggap sudah agak sedikit asam. Bukan yang asam lambung, beda. Ini asam darah, gitu, Bu. Bu Fitri. Ya, gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa tanya? Ya, gimana Pak? Oh iya, terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan yang asam itu adalah darah ya, yang nggak bagus buat kita kalau terlalu asam darahnya. Sementara lambung kan tetap kondisinya asam. Terus ini banyak yang terjadi, orang pada ngetes keasaman itu dari urin. Apakah bisa dimungkinkan kita ngetes keasaman itu dari urin? Kalau urin itu sebenarnya untuk ngetes keasaman apa ya, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh iya. Oke, jadi kalau urin itu ya Pak ya, dia kan hasil cairannya kan yang di tes itu ya keasaman. Ada, tapi kalau saya belum tahu sih maksudnya itu asamnya itu apakah yang dimaksud itu sama dengan asam yang di darah. Kalau ini kan sifatnya secara iridologi ya, ngelihatnya keasamannya itu dari bentuk irisnya yang warnanya orange itu. Tapi kalau pH urinnya asam terus dia mempengaruhi apa enggak, itu saya belum baca literasinya. Jadi saya kurang tahu apakah bisa diukur keasaman tubuh itu dari keasaman pH cairan seninya ya. Itu yang saya kurang tahu, saya belum baca literasinya. Tapi kalau keasaman ini biasanya dilihatnya keasaman dari ideologinya. Nanti saya coba lihat dulu literasinya gitu ya Pak ya. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bu, mau tanya. Ya. Gimana? Kalau kopi enema itu ada expirednya ya? Biasanya kalau dilihat aja dari bentuknya, biasanya 2 tahun sih jaraknya. Sebenarnya kalau dilihat itu masih bagus, masih nggak ada perubahan, itu ya nggak apa-apa sebenarnya. Kan dia kering ya, selama kering ya. Ya kan. Penyimpanannya maksudnya kering. Iya. Kan yang agak gempel-gempel itu kan berarti udah basah kan. Gitu.
Oh iya. Gitu. Jadi nggak apa-apa sih Masnya. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Itu ya, saya lihat chatnya. Assalamualaikum, boleh tanya lagi lah? Nah, ya gimana? Kalau kita ingin mengkondisikan tubuh khususnya di lambung itu untuk asam ya, apakah dengan injeksi kayak probiotik itu memang memungkinkan di dalam lambung kita menjadi asam gitu ya? Kira-kira gimana ya ngeceknya, gimana kalau lambung kita memang asam atau basah gitu? Gitu tuh. Jadi kalau di luar negeri kan ada tes untuk mengukur keasaman lambung ya. Namanya apa kalau pas saya tes apa di radiologi ada. Tapi kalau di Indonesia saya kurang tahu apakah itu bisa dicek di lab di Indonesia apa enggak. Jadi untuk mengecek keasaman lambungnya. Kemudian dilihat aja, jadi cirinya kalau under acid ya asam lambungnya menurun itu kan sudah dijelaskan di materi yang sebelumnya. Biasanya dia kalau makan itu kan cepat penuh karena kan dia asam lambung fungsinya kan untuk mencerna. Karena kemudian ada juga orang yang alergi, terus habis makan itu kayak sebah gitu. Biasanya kalau setelah makan kayak gitu coba konsumsi kayak probiotik cuka apel. Itu makanannya itu lebih cepat turun dan perutnya itu nggak cepat penuh. Bisa habis makan penuh, kemudian konsumsi probiotik, konsumsi asam cuka apel itu dia perutnya yang penuh itu lama-lama nggak ya normal aja, baik aja, nggak ada masalah maksudnya gitu ya, nggak ada masalah itu menunjukkan artinya fungsi lambungnya mencerna dengan baik gitu aja kalau dilihatnya ya. Tapi kalau tesnya gimana itu di lab biasanya yang ngecek keasaman lambung. Kalau saya belum pernah cek keasaman lambung. Kalau di Indonesia kurang tahu saya seperti apa. Itu kalau misalnya saya lihatnya hanya dari keluhannya aja, gejala. Oh ini masuk kategorinya dari iridologi itu asam lambungnya rendah. Biasanya gejalanya ini. Kalau gejalanya sudah membaik, berarti fungsi lambungnya sudah membaik. Itu cara lihat. Kalau saya lihatnya seperti itu saja sih. Tapi kalau tepatnya seperti apa lah itu bisa ditanyakan di lab saja ceknya gitu ya. Kalau untuk memastikan memang ini asam lambungnya turun apa enggak itu, apa rendah apa enggak itu cek di lab itu. Gitu ya Pak. Oh iya. Terus kalau dibantu dengan macam VCO itu gimana? Apa Bu diizinkan? Maksudnya gimana Pak? VCO untuk diminum atau gimana? Ya untuk diminum. Artinya untuk menambah atau mengurangi keasaman lambung gitu atau bagaimana tuh bisa nggak dengan VCO? Kalau VCO kurang tahu Pak saya. Biasanya pakainya yang dari fermentasi. Biasanya bisa pakai tadi ya probiotik, bisa pakai cuka apel, bisa pakai tambahannya untuk lambung itu bisa pakai garam Himalaya. Kan dia dari CL-nya ya garamnya. Dari CL-nya yang membantu asam kloridanya gitu. Tapi kalau VCO itu kurang tahu saya. Apakah itu membantu asam lambung apa enggak? Iya. Kalau kayak macam soda kue gimana? Soda kue kan dia sebenarnya kan kebanyakan orang Indonesia itu rata-rata kan under acid. Kalau dia terus-menerus konsumsi soda kue kan basah ya. Khawatirnya itu mengganggu daripada fungsi lambung karena kan asam lambung itu tetap dia kan ada fungsinya yang bantu mencerna makanan. Tapi ketika dia konsumsi yang basah-basah, seperti soda kue yang sifatnya basah itu takutnya mengganggu kerja daripada lambungnya gitu. Karena rata-rata kalau yang dari iridologi itu kebanyakan malah under acid-nya. Kalaupun mau konsumsi yang sifatnya basah itu bagusnya setelah makan. Kenapa? Karena kalau itu dikonsumsi sebelum makan, soal yang sifatnya basah, air basah atau soda kue yang sifatnya basah itu ketika dia dikonsumsi terus kemudian makan, padahal ini kan lambung perlu untuk mengeluarkan asam lambung untuk mencerna. Nah, ketika dia dibasahkan kan kemampuan mencernanya jadi turun. Nah, ketika kemampuan mencernanya turun, maka efeknya juga nutrisinya kurang terserap karena kurang terpecah-pecah ya itu akibat karena kurang asam lambungnya yang memotongnya itu. Ayo Ade, jadi gimana? Pernah baca nggak literasi tentang macam air alkali itu? Ya kalau itu kan kembali lagi kalau saya tuh kalau memang itu keluhan, misal tubuhnya asam, konsumsi secukupnya.
Tapi kalau itu dikonsumsi terus-menerus, itu saya kurang tahu apakah itu bisa mengganggu daripada metabolisme lambungnya. Karena kan dibasahkan terus loh. Kita makan, minum basah gitu. Kalau yang bagus ya minum air putih. Kecuali penggunaan air alkalinya itu misal memang untuk ada tujuan terapinya. Misal dia asam urat atau ada masalah di tubuhnya gitu, Pak. Tapi kalau digunakan terus-menerus itu kurang tahu. Dia mengganggu nggak metabolismenya, bermasalah nggak itu. Ya kalau saya dapat itu ya, kemarin ada Zoom meeting itu dari seorang dokter di Tangerang itu, dia membuat sebuah terapi dengan air alkali itu untuk degeneratif gitu loh. Jadi memang dia sendiri kan dokter penyakit dalam, kemudian dia menerapi ke pasiennya dengan terapi itu. Satu dengan interfasting, yang kedua dengan itu pemberian air alkali itu. Bisa membantu ya. Ya itu tergantung pengalamannya masing-masing dan konsep yang digunakan, Pak. Makanya kadang kan pakai konsep ini kok diet aja beda-beda, ada diet keto, ada diet ini. Makanya itu bisa dipahami ketika memang memahami semua protokolnya. Makanya saya kan kurang memahami. Maksudnya air alkali itu mekanismenya bagaimana, terus apakah itu pengaruh nggak ketika digunakan terus-menerus itu. Itu perlu ditanyakan ke kalau mau pakai terapi itu gitu. Jadi bisa jadi itu berefek, tapi dengan syarat dan ketentuan apa. Nah, di terapi itu bisa jadi dia ngefek, tapi dengan kondisi seperti ini gitu. Apakah itu bisa digunakan untuk semua keluhan? Nah, itu perlu didetailkan lagi. Jadi kalau orang pakai terapi itu kan dia ada syarat-syaratnya tuh. Yang ini yang berefek itu yang seperti apa? Yang lebih tepat itu. Tapi kalau saya kalau yang nggak ada masalah minum air putih aja kalau nggak ada masalah. Kalau sebenarnya dari sisi herbalis itu diet keto itu gimana sih? Disarankan nggak? Ya kalau saya pakainya diet keseimbangan aja. Yang penting itu sebenarnya karbonya itu kan nggak melebihi batas ya. Kalau dari guru saya itu kan maksimal 1 kepal tangan. Jadi karbo itu ya tetap diperlukan dalam jumlah terbatas. Kalau yang saya lihat diet keto itu kan utamanya dia fasting ya, makanya harus puasanya kan yang optimal. Tapi ya kurang tahu, saya kan bukan mempelajari keto, nanti takutnya salah karena kan nggak belajar. Mempelajari ya salah paham gitu. Ya, gitu. Terima kasih ya, terima kasih udah waktunya. Iya, sama-sama Pak. Halo. Assalamualaikum Bunda. Ya, gimana Pak? Ya, mohon maaf, saya hanya mau sumbang saran atau sumbang pendapat. Iya Pak, silakan. Tadi mengenai alkali ya, air alkali itu. Alhamdulillah, saya ini termasuk yang mengkonsumsi minuman alkali gitu ya. Itu yang sampai sekarang dari mulai saya sempat berhenti, tapi menyambung lagi dari mulai saya masih bujang dulu. Ya, ternyata di dalam kandungan itu kan tidak hanya alkali saja, ya di situ ada zinc, ada magnesium, ada mineral, semua ada di dalamnya. Ya mungkin keseimbangan di antara semua itu saling mendukung seperti herbal gitu ya. Seperti herbal juga kan saling mendukung gitu. Antara kunyit sama jahe sama kencur kan itu saling mendukung. Nah, ini sebagai pendapat saya ya. Barangkali Bapak tadi kan menanyakan tentang air alkali. Nah, sampai sekarang saya masih mengkonsumsi air alkali tersebut. Alhamdulillah. Ini mana bapaknya? Oh, mungkin sinyalnya ya. Kita ambil tunggu. Kita baca dulu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mohon maaf Bunda, ini putus tadi. Sinyalnya nggak beres. Iya Pak. Tapi sudah bisa ditangkap. Kurang lebih seperti itulah. Ya, mineralnya ya mungkin masih dimaksud itu. Sampai sekarang saya nggak ada masalah. Alhamdulillah, bahkan imun saya tinggi, ya. Jadi
ya penyakit yang sekarang ini lagi in ya, lagi viral. Alhamdulillah, insya Allah tidak nyampe ke saya gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Iya, amin Pak. Gitu ya Pak. Oke, terima kasih informasinya. Ada lagi yang lain? Ini udah jam 9. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Yang masalah kita kembali tadi ke masalah kalau klinisnya tadi masalah enemanya. Pernah saya mengenema klien itu kayak 1 liter aja, lebih dikit bisa. Terus bahkan ada yang normal 1 liter saja. Ya terus ini ada yang terakhir ini saya enema itu hampir 3 literan. Oh sampai 3 liter? Ya adakah batas tertentu? Apakah itu tidak mempengaruhi atau usus klien kita apabila melewati batas enema tersebut? Itu langsung apa dia dimasukin langsung 3 liter kemudian ditahan apa dia? Ditahan. Karena saya lihat masih banyak kotoran dan dia merasa, sangat banyak sekali ini. Jadi saya kasih masukan lagi, itu masih banyak sampai menghampiri 3 liter. Berarti 2 kali ya? Iya, baru dia terasa enakan. Ini sudah mulai air yang keluar, angin saja, begitu. Iya. Ya mungkin kan kayak yang di urologi itu kan koloret orang kan beda-beda, ternyata tampungan kotorannya juga beda-beda. Mungkin itu yang tipe yang tampungannya besar. Jadi 1,5 liter itu nggak cukup, masih kurang gitu. Makanya ditambah jadi 3 liter gitu. Kok dia nggak ada masalah dan itu dikeluarkan banyak keluar ya nggak apa-apa. Dia kan nggak merasakan sakit ya Bu? Enggak, cuma dia rasa bahwa ini kayaknya masih ada yang mau keluar. Rasa masukkan dikit aja baru sekitar berapa mililiter, mungkin ada 100 mililiter masuk, dia lagi lari ke WC. Jadi saya sampai betul-betul hampir 3 liter tersebut baru dia enakan terasa. Bila udah sudah tinggal air yang keluar kembali, airnya saja yang keluar seperti tadi. Iya. Itu kayak comberan. Yang penting dia nggak merasakan kesakitan. Terus kan dia juga cuma sebentar tuh langsung dikeluarkan tuh. Oh iya sebentar. Nggak sejaman. Iya maksudnya lama-kelamaan kalau dia lama kan terserap sedikit. Iya ya, nggak apa-apa. Emang nggak ada batas air yang dipakai untuk enema pada apakah disesuaikan dengan berat badan atau enggak, itu kan tergantung perutnya Bu kuat nahan apa enggak itu kan kalau semakin banyak kotorannya dia kan nggak bisa naiknya kan sakit soalnya sudah penuh kan. Jadi kalau udah sakit ya udah berarti itu respon tubuhnya kan udah nggak nyaman, ya udah cukup berarti segitu ya dilepas gitu dikeluarkan. Itu aja sih Bu. Oh iya makasih banyak. Assalamualaikum. Iya sama-sama. Itu. Oke, saya baca chatnya ya, udah malam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, Bu. Mengenai pH yang tadi sedikit saja saya mau pengalaman saya, sharing pengalaman saya. Saya pernah ngetes pH. Saya beli kertas lakmus di apotek. Itu ada indikasi dari 0 sampai 7 atau 7 kurang ya 6,9 itu asam, dari 7 sampai 14 itu basa. Saya tadinya kan ada serangan jantung, terus saya pakai herbal, saya EKG kena jantung sekitar 60%. Ternyata pH saya 4 waktu itu nilainya, berarti asam sekali. Terus saya diobatin herbal, minum spirulina, terus minum minyak zaitun ekstrak virgin, minum bawang hitam. Itu selama 3 bulan saya EKG lagi berkurang menjadi 20%. Oh ya, alhamdulillah. Nah, terus saya sebenarnya 10 tahun lalu pernah ikut namanya Food Combining Indonesia.
Terus saya lihat literatur lagi, masih ada nyeri sih dada karena masih ada sumbatan 40% di ventricle kiri. Iya, Pak. Terus saya mulai vegetarian, Bu. Jadi kalau pagi itu saya pure makan, minum cuka apel sama ekstrak zaitun virgin, habis itu makan buah sampai jam 12 siang. Sama minum air putih Prestin itu saya. Nah, terus sampai terus makan siang itu selalu harus makannya saya cuma makan nasi sedikit sama lauknya tahu tempe sama ini sayuran mentah, Bu. Oh iya, yang mentah-mentah, Pak. Iya, sama menu malam juga gitu. Itu selama 3 bulan itu alhamdulillah 0 sembuh. Alhamdulillah. Nyeri hilang. Jadi saya ambil kesimpulan itu ternyata yang menyembuhkan itu enzimnya, Bu. Kalau secara ini ya, secara keilmuan ya, secara keilmuan setelah saya teliti itu. Jadi enzim dari sayuran sama buah-buahan. Jadi memang seperti yang Ibu tadi terangkan, enzim itu mereduksi toksin dan membersihkan plak-plak itu berarti enzim itu. Itu yang saya bukan bercerita ini, saya ngalami sendiri. Jadi itu mungkin teman-teman kalau mau detox secara alami ya, yang paling bagus tuh dari sayuran sama buah-buahan menurut saya. Gitu. Karena saya mengalami sendiri waktu itu nyeri sekali, saya tembus dari depan ke belakang atau dari belakang tembus ke depan kalau jantung itu. Iya. Jantung koroner, Bu. Memang kalau penyembuhan itu kan nggak langsung instan ya, memang harus dari perubahan gaya hidup, pola pikir. Iya, benar. Terus saya juga setiap habis subuh saya lari-lari pagi. Tapi sekedar keluar keringat saja itu juga membantu juga. Iya, kan olahraga buang. Iya, umur saya kan udah 53 tahun, Bu. Jadi 53 tahun itu harus pertama pola makan, pola hidup, dan harus istirahat cukup juga gitu loh, dan olahraga. Iya, Pak, betul. Itu aja sekedar sharing dari saya. Jadi untuk mengetas yang itu secara global ya, pH tubuh itu. pH tubuh setelah saya jadi vegetarian tuh di atas 7 terus, tapi nggak nyampe 8, Bu. 7,2, 7,3 gitu. Iya, kan sayuran membasahkan tubuh ya, Pak. Benar. Jadi sayuran mentah sama buah-buahan saya yang sering makan itu sayurnya tomat, timun, pare, daun seledri itu. Terus kalau tomat timun tuh selalu tuh saya setiap hari selalu makan tomat timun. Jadi mentah-mentah itu enak sekali. Itu. Terus kalau yang lain bengkoang juga itu bagus, Bu. Alpukat itu juga bagus. Iya, bagus. Kalau yang masih segar-segar itu kan lebih banyak nutrisinya masih banyak yang jadi belum rusak. Kita sebenarnya disuruh kembali ke alam itu benar sekali. Itu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sharingnya. Jadi sayuran perubahan pola hidup kan membantu untuk kesembuhan. Tapi yang menyembuhkan ya kembali lagi kepada Allah. Iya sih. Tuhan, iya. Melalui pola makan itu nanti kan iya, itu betul, Pak. Yes, terima kasih saran informasinya. Sama-sama. Ya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, kalau di bagian tubuh keluar kutil-kutil kecil papiloma itu apa karena usus kotor? Ya bisa karena usus kotor ya kalau masalah kulit itu. Tinggal coba aja dibersihkan kolonnya, nanti dilihat perubahannya gimana. Sama perbaikan pola makan, pola pikir itu. Tadi ya kalau ambeien itu memang bagusnya nggak enema dulu, khawatirnya kan berdarah itu. Ya gitu aja karena ini udah jam 9:11. So, kita lanjutkan kalau besok untuk lanjutan iridologi. Kemudian minggu depan nanti ada temanya lanjutan ini ya. Setiap Selasa Rabu ya kita kuliahnya. Saya cukupkan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas sharing-sharingnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti sarannya Pak Haryono tadi ya. Pak Haryono tadi kan makan sayuran mentah gitu ya, buah-buahan. Nah, itu kalau yang under acid itu sulit mencerna itu nanti. Nah, jadinya kurang maksimal juga itu pun kalau di kan HCl-nya kurang, maka probiotik itu adalah live enzim. Jadi yang penting itu bukan masalah seberapa banyak kita makannya, tetapi seberapa banyak itu terserap dan enzimnya itu seberapa banyak. Nah, salah satu yang live enzim itu selain kita kalau secara alamiah itu dari buah, sayur gitu ya, dari yang alami itu kan mengandung enzim gitu ya, madu misalnya. Itu kita misalnya seperti saya yang kategori under acid itu pakai probiotik itu ya. Nah, seperti itu untuk meringankan. Jadi buah sayurnya itu juga dimakan, tetapi kalau banyak itu tuh malah jadi membebani gitu ya, sehingga itu secukupnya. Tapi kan enzim kita butuh banyak, utamanya yang dulunya pola makannya kurang baik, yang fast food gitu ya, itu kan membuat darah kita itu acid atau asam. Nah, tadi yang ceritanya sakit jantung tadi kan makanya pH-nya 4 itu sangat asam gitu ya, karena pH tubuh kita itu kan di antara 7,4 itu ya normalnya. Makanya jangan lebih dari 7,5 lah ya, itu basa udah alkali gitu ya. Terus juga tidak kurang dari itu, karena kalau asam itu juga membuat datang penyakit-penyakit degeneratif tadi itu. Nah, itu dari darah yang sifatnya asam, maka dibasakan dengan enzim-enzim itu ya. Jadi nanti perbaikan, kemudian stres itu juga mengasamkan darah. Nah, itu sumber terserang penyakit. Jadi itu kayak penariknya gitu ya, medan penariknya itu termasuk lingkungan yang asam itu tadi. Nah, kemudian setelah darahnya normal, kemudian kotoran dikeluarkan gitu ya, itu mulai regenerasi pakai, kalau produk itu pakai spirulina gitu ya. Spirulina dan gamat itu meregenerasi sel-sel. Jadi sel-sel kita yang sudah rusak-rusak gitu ya, dari stres karena misalnya makanan-makanan yang fast food kayak gitu ya, misalnya yang pecinta mie instan, yang instan-instan gitu ya, itu kan sangat sedikit enzim gitu ya, sangat sedikit. Jadinya perlu kita hidupkan lagi itu sel-sel yang tadinya sudah pada kering, mati gitu-gitu ya. Itu diperbaiki. Nah, itu kan yang kalau sudah gennya itu berubah, itu kan jadi penyakit. Sekarang banyak kita temui penyakit kanker, tumor, kista, miom, itu kan karena sudah berubah dari asalnya gitu ya. Nah, makanya diperbaiki dengan gennya itu ya. Nah, itu pakai salah satunya itu probiotik itu, dan dikeluarkan toksin-toksinnya itu. Kalau yang darah itu bisa, misalnya kalau orang Islam itu biasanya kan pakai sunnah bekam gitu ya. Nah, itu bisa juga darah itu dikeluarkan, yang toksinnya itu pakai bekam. Kemudian yang usus besarnya tadi pakai kolon enema itu tadi, kolon cleansing gitu ya. Bisa pakai air saja juga nggak apa-apa sebetulnya, nggak harus pakai kopi, tapi pakai kopi lebih baik karena dia sebagai antibakteri, jadi parasitnya itu ya. Tadi juga saya lihat di chat tuh ada yang bertanya gitu, apakah ketika menggunakan enema itu kan juga keluar bakteri-bakteri baiknya gitu ya. Tadi ada yang bertanya begitu intinya. Nah, makanya tadi Mbak Fitri menjelaskan bahwa setelah enema itu konsumsi probiotik. Artinya apa? Kalau ada yang keluar gitu ya, kita berkurang kan itu. Nah, itu kita tambah dari probiotik itu. Jadi nanti biar dia berkembang biak di pencernaan, di sekitaran tubuh kita gitu ya. Nah, sekian kesimpulannya. Jadi semoga kita senantiasa hidup sehat dan sehat selamat gitu ya, dari lingkungan yang memang banyak toksinnya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan lingkungan gitu ya, kita tidak bisa menghindari yang ini makanan kok misalnya sampah gitu ya, nyebutnya junk food gitu. Tidak perlu kita menghujat gitu ya, tidak perlu kita mengeluh gitu ya, karena memang zamannya seperti ini. Yang kita bisa lakukan adalah kita
tetap berpikiran positif, maksudnya kita tidak stres gitu ya maksudnya. Kemudian yang kedua kita hidup sehat gitu ya, gaya hidup sehat itu tadi. Sekian dari kami, saya Zumratul Hasanah dan Mbak Fitriana dari RSC 24 Jogja. Terima kasih Pak semuanya ya yang bertanya. Mohon maaf kalau belum